harapan kita bukan hanya inovasi itu untuk mendapatkan award atau mendapatkan pujian, tapi untuk membuat suatu sistem yang baik. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, yang kami hormati Bapak Sekretaris Badan Kebijakan Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, para kepala pusat di lingkup BSKDN, Bapak Ibu, para kepala Balitbangda, Bapeda, Brida, Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia atau yang mewakili, hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya serta hidayah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk dapat hadir secara langsung di tempat ini maupun melalui luring yang dilakukan secara virtual dan mengikuti secara acara sosialisasi penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah tahun 2024. Tujuan penyelenggaraan sosialisasi ide tahun 2024 ini adalah untuk yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi daerah dalam program pengukuran indeks inovasi daerah, dan yang keempat adalah memperkenalkan pembaharuan sistem pengukuran indeks inovasi daerah. Adapun tujuan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan inovasi government itu sendiri adalah untuk memotivasi pemerintah daerah dan kabupaten, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kategori, yaitu sangat inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah yang kurang inovatif dan atau tidak dapat dinilai. Yang kedua adalah mendorong penerapan good governance. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan yang keempat adalah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan di dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Yang kedua, dasar hukum. Dalam penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Government Award pada tahun 2024 ini didasarkan pada regulasi yang berlaku, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Yang keempat adalah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 tahun 2024. Yang kelima adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang keenam, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Yang ketujuh adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Dan terakhir nomor 10 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018
tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau insentif inovasi daerah. Perkembangan laporan ID dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, tahapan penilaian dan pengukuran inovasi daerah, yaitu 1. Pelaporan data inovasi daerah akan dilakukan secara online melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan alamat http://index.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id. Kedua, proses pengukuran indeks inovasi daerah dan penilaian IGA terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap penjaringan, tahap pengukuran, tahap presentasi kepala daerah, dan yang keempat adalah tahap peninjauan lapangan. Yang ketiga, penjaringan data dilakukan dengan cara Pemda menginput pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Adapun penginputan akan dilakukan pada bulan Juni ini dan sedang menunggu kesiapan storage tambahan dari Pusdating yang saat ini sedang mengalami penurunan kemampuan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat segera dapat dipenuhi. Yang keempat, tahap selanjutnya adalah tahap pengukuran yang akan dilakukan melalui validasi data berupa analisis variabel dan indikator indeks inovasi daerah dengan pengecekan kesesuaian parameter data dalam komponen pelaporan daerah. Yang kelima, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transformasi pada tahap validasi dan quality control akan bekerjasama dengan pihak eksternal sebagai mitra Kemendagri. 6. Setelah itu akan dilanjutkan dengan tahapan presentasi bagi Pemda dengan skala tertinggi tertentu sesuai dengan klaster. 2 dan 7 akan dilanjutkan dengan validasi lapangan untuk praktek-praktek yang dilaksanakan di lapangan. Kedelapan, pelaksanaan IGA tahun ini diharapkan dapat diselenggarakan di daerah yang sedikit berbeda dengan tradisi yang selama ini dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Kedua, arah dan kebijakan pelayanan inovasi daerah pada tahun 2024. 1. Capaian jumlah inovasi daerah tahun 2023 mencapai 28.539 inovasi yang melaporkan adalah 527 Pemda. Pada pelaporan tahun 2024 ini diharapkan dapat melampaui capaian tahun lalu, yaitu menembus angka 30.000 inovasi, dan diharapkan dapat diikuti oleh seluruh Pemda baik provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sejumlah 546 pemerintah daerah. Penyempurnaan Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2024 ini dilakukan dalam ranah substansi dan teknis dengan cara menyempurnakan indikator dan implikasi. Pada tahun ini jumlah indikator Indeks Inovasi Daerah sama dengan tahun lalu, yaitu 36 indikator yang terdiri dari 15 indikator Satuan Pemerintahan Daerah atau SPD dan 21 indikator Satuan Inovasi Daerah atau SD. Dalam ranah substansi, setidaknya terdapat beberapa penyesuaian indikator Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 sebagai berikut. Pertama, penyesuaian rentang nilai parameter untuk beberapa indikator pada aspek satuan pemerintahan daerah berdasarkan kondisi real di tahun 2022 ke 2023. Yang kedua, penyempurnaan indikator yang meliputi 1. Indikator kemudahan informasi layanan telah dilakukan penyesuaian ketentuan parameter. Yang kedua, indikator online system diubah menjadi layanan terintegrasi yang di breakdown ke dalam 2 subindikator, yaitu inovasi digital dan non-digital.
Perubahan indikator ini mengacu pada Perpres 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Ketiga, indikator penggunaan IT dirubah menjadi alat kerja. Adapun inovasi tematik tahun ini sama halnya dengan tahun lalu, yaitu A. Digitalisasi layanan pemerintahan termasuk di dalamnya digitalisasi administrasi, interoperability menuju smart city. B. Penanggulangan kemiskinan. C. Kemudahan investasi. Dan D. Prioritas aktual Presiden. Beberapa isu penting yang sedang di-highlight oleh pemerintah saat ini adalah sebagai berikut, yaitu penanganan stunting, penanggulangan inflasi, penanganan dampak COVID-19, peningkatan pendapatan asli daerah, grand economy, tingkat kandungan dalam negeri, tata kelola daerah atau city branding, dan stabilitas keamanan dan kehidupan sosial. Keempat, skema penentuan nominator IGA dan penghargaan inovasi daerah mulai tahun lalu tidak hanya pemerintah daerah terinovatif dan pemerintah daerah berpredikat sangat inovatif. Kami juga akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan skor tertinggi regional serta pemerintah daerah yang paling cepat mengirimkan 2 inovasi dengan urusan wajib pelayanan dasar yang berbeda dari dibukanya penjaringan kepada aplikasi indeks inovasi daerah. Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan skor tertinggi regional ini telah diberlakukan sejak tahun lalu. Sebaran penerima IGA selama ini didominasi oleh kawasan Indonesia bagian barat. Maka perlu meninjau pemberian penghargaan pada pemerintah daerah di kawasan lain. Adapun pembagian wilayah regional adalah sebagai berikut. Regional 1 terdiri atas 10 provinsi, 120 kabupaten dan 34 kota yang berada di Pulau Sumatera. Regional 2 terdiri dari 6 provinsi, 84 kabupaten dan 29 kota di wilayah Pulau Jawa. Regional 3 terdiri atas 11 provinsi, 117 kabupaten dan 20 kota di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Regional keempat terdiri atas 5 provinsi dan 54 kabupaten serta 8 kota yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Dan yang regional kelima terdiri atas 6 provinsi, 40 kabupaten, dan 2 kota di wilayah Pulau Papua. Keenam, syarat minimal jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dalam penghitungan skor Indeks Inovasi Daerah tahun 2023 masih diberlakukan pada pelaporan inovasi daerah pada tahun ini. Dalam hal teknis juga dilakukan pembenahan. Pertama, BSKDN telah melakukan pembinaan daerah yang tidak dapat dinilai dan kurang inovatif, serta daerah yang mengalami penurunan indeks inovasi daerah. Tahun ini direncanakan dilaksanakan di 5 wilayah, yaitu Medan, Makassar, Bali, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Dan hingga saat ini sudah selesai kita laksanakan di Medan, Makassar, dan Bali. Kedua, kami telah melakukan pengembangan aplikasi guna mendukung proses pembinaan inovasi daerah dari ide-ide kreatif ASN. Pengembangan aplikasi yang kami lakukan diantaranya penambahan menu laporan hasil diklat kepemimpinan pada aplikasi indeks inovasi daerah yang saat ini masih diuji coba dan sedang dalam proses penyempurnaan. Pemerintah daerah dapat secara proaktif memulai pelaporan dan memanfaatkan data inovasi yang dihasilkan dari produk pembelajaran seperti rencana aktualisasi yang dihasilkan dari diklat CPNS, aksi perubahan dari pendidikan kepemimpinan administrasi dan pendidikan kepemimpinan pengawas, serta proyek perubahan yang dihasilkan dari PKN, baik tingkat 2 maupun tingkat 1. Pengembangan fitur tersebut melalui pengakomodasian learning product hasil diklat
diharapkan dapat dimanfaatkan Pemda untuk mendukung proses penjaringan inovasi di daerah. Ketujuh, adapun rentang nilai indeks pada tahun 2024 ini masih menggunakan rentang nilai yang sama dengan tahun yang lalu, yaitu sebagai berikut. A, yang sangat inovatif dengan skor 60,01 sampai dengan 100. Dan B, inovatif dengan skor 35,00 sampai dengan 60. Kurang inovatif dengan skor 0,01 sampai dengan 49, sampai dengan 34,99, dan yang tidak dapat dinilai dengan skor 0 untuk daerah yang tidak melaporkan inovasinya. Seperti halnya tahun lalu, tahun ini kami tetap melibatkan pihak eksternal dalam proses penilaian inovasi daerah sebagai validator dan quality control, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen kami dalam meningkatkan akuntabilitas dan mutu penilaian inovasi daerah. Selain hal di atas, tahun 2024 ini kami berencana memperluas keterlibatan kementerian dan lembaga yang relevan dengan kegiatan inovasi daerah di dalam penilaian IGA seperti BNPB, Universitas Negeri Sriwijaya, IPDN, Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua atau BP3 OKP. 5 kriteria profil inovasi daerah yang dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan pemerintah daerah inovatif tahun 2024 harus memenuhi kriteria dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut. Persyaratan umum yaitu 1, mengandung pembaharuan seluruh dan atau sebagian atas unsur dari inovasi. 2, memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat. Yang ketiga, tidak mengakibatkan pembebanan dan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. Dan tentunya yang kelima adalah inovasi itu dapat direplikasi. Adapun persyaratan khusus yaitu laporan inovasi daerah disampaikan kepada tim penilai melalui http://index.inovasi.skdn.kemendagri.go.id dari bulan Juni hingga 2 Agustus pukul 23:59 waktu Indonesia Barat sebelum kegiatan penilaian IGA dilakukan. B, telah diterapkan dan diimplementasikan serta diperbaharui maksimal selama 2 tahun, yakni dari tahun 2022 hingga 2023. C, inovasi penerapan atau implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dari dana APBD dan atau dari sumber pembiayaan lain yang sah dan diharapkan berfokus pada solusi untuk penanganan masalah isu strategis yang dihadapi oleh daerah. D, yaitu pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat minimal urusan wajib pelayanan dasar dari 6 pelayanan dasar yang menjadi wajib penilaian atau mandatori satuan inovasi daerah. Urusan wajib pelayanan dasar yaitu sebagaimana yang kita ketahui terdiri atas urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan sosial, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang kelima, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Dan yang terakhir adalah urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam rangka pencapaian SPM, inovasi ini yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dan 6 urusan wajib pelayanan dasar, maka skor atau indikator jumlah inovasi tidak dapat diukur dan tidak dapat kita nilai. E, sebagai persyaratan umum yaitu indikator satuan pemerintahan daerah wajib mandator yang input berjumlah 10 indikator terdiri atas indikator visi dan misi,
kualitas peningkatan perizinan, jumlah pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran terbuka, jumlah peningkatan investasi, jumlah peningkatan pendapatan asli daerah, opini BPK, nilai capaian LAKIP, dan penurunan angka kemiskinan serta nilai IPM. F. Indikator Satuan Inovasi Daerah, wajib mandatori yang diinput berjumlah 5 indikator, terdiri atas indikator regulasi inovasi daerah, ketersediaan sumber daya manusia terhadap inovasi daerah, kecepatan penciptaan inovasi dan kemanfaatan inovasi, serta kualitas inovasi daerah. G. Mengisi dan mengunggah form integritas untuk mewakili pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi koordinasi dalam hal pelaporan inovasi daerah dengan bermaterai Rp10.000. H. Sebagai persyaratan umum terakhir, yaitu mengedepankan prinsip akuntabilitas dan bebas praktik korupsi, kolusi, nepotisme KKN dalam pelaporan data inovasi daerah, dan apabila melanggar bersedia mendapatkan sanksi atau dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Demikian yang dapat kami laporkan, dan diharapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan apa yang sudah kami sampaikan, penilaian inovasi daerah dapat terselenggara dengan baik dan bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat, serta semakin memotivasi daerah untuk melakukan inovasi-inovasi. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pusat Strategi Kebijakan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Inovasi Daerah, yang kami hormati para Kepala Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, yang kami hormati para Kepala Badan Litbang, Badan Riset Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Bapelitbang atau sebutan lain, provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia, para pejabat struktural dan fungsional di lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, para admin yang akan bertugas untuk aplikasi Indeks Inovasi Daerah dari berbagai OPD, provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan irodahnya, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi penilaian inovasi daerah dan pemberian penghargaan inovatif Government Award tahun 2024 yang dirangkaikan dengan pembukaan aplikasi Indeks Inovasi Daerah untuk mulai dapat dilakukan input evaluasi mandiri Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Hadir dari catatan kami sekitar 749 lewat Zoom dan sekitar 800 yang melalui YouTube, dan catatan kami ini terdiri dari sekitar 33 provinsi dan 420 kabupaten, masih tersisa sekitar 6 provinsi dan 87 kabupaten kota
yang mungkin saja belum mengikuti kegiatan pada pagi hari ini Pak Kapus, dan kita harus menyampaikan informasi ini kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Bagi yang belum mengikuti, nanti kita akan berikan tambahan informasi agar seluruh provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia dapat mengetahui bahwa pembukaan portal untuk indeks inovasi daerah sudah dilakukan hari ini dan dapat dilakukan penginputan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, Innovative Government Award ini merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional dan unggulan pada Kementerian Dalam Negeri yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil melaksanakan pengembangan ekosistem inovasi yang memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan ini telah melahirkan berbagai terobosan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik untuk peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah mengatasi dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. Dalam pengaturan tersebut, pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan kearifan lokal dan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan di masing-masing daerah. Langkah tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Daya saing dan kapasitas inovasi daerah menunjukkan tren yang meningkat apabila kita melihat pada World Competitiveness Center yang berada pada posisi 34 dari 64 negara, naik 10 peringkat dari tahun lalu dan menempati posisi ke-44. Indonesia juga telah melampaui Jepang yang berada pada posisi 35 dengan total daya saing Indonesia tahun ini mencapai 70,75. Selanjutnya, berdasarkan laporan Global Innovation Index tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-61 dari 132 negara dan peringkat ke-6 di antara 11 negara ASEAN, dengan nilai indeks inovasi 30,3. Peringkat tahun ini naik 14 poin dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi ke-75. Angka tersebut masih menempatkan Indonesia di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura di peringkat ke-5, Malaysia peringkat 36, Thailand peringkat 43, Vietnam peringkat ke-46, dan Filipina berada pada peringkat ke-56. Peningkatan performa Indonesia dalam berinovasi, terutama dalam penciptaan pengetahuan dan kreativitas secara online. Indonesia unggul dalam indikator terkait teknologi informasi dan komunikasi, berada di antara 10 besar dunia dalam kolaborasi Research and Development Universitas Industri atau peringkat ke-5. Yang berikutnya adalah pengembangan klaster peringkat ke-5, kebijakan dan budaya kewirausahaan berada pada peringkat ke-5, serta dukungan keuangan untuk startup dan peningkatan skala berada pada urutan ke-8. Pemerintah di berbagai negara telah menggunakan Global Innovation Index sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan inovasi nasional dan strategi ekonomi di masing-masing negara. Indeks inovasi daerah Kemendagri menjadi gambaran kapasitas inovasi pemerintah daerah yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Inovasi daerah juga merupakan tools dan strategi dalam menghadirkan kebijakan yang solutif untuk menghadapi persoalan yang dihadapi di tingkat lokal. Selain itu, inovasi juga berperan sebagai salah satu instrumen katalisator pembangunan, selain investasi. Inovasi memberikan nilai tambah dan warna baru dibandingkan pendekatan yang biasa. Investasi selama ini memang telah menjadi motor pertumbuhan. Rupiah demi rupiah yang masuk berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas perekonomian. Akan tetapi di sisi lain, investasi juga memiliki keterbatasan atas sifatnya yang dinamis ketika negara atau wilayah kompetitor lain menggunakan cara yang sama, maka risiko kehilangan potensi investasi menjadi cukup tinggi. Oleh karena itu, perlunya inovasi dan investasi yang berjalan beriringan. Inovasi perlu untuk memunculkan investasi baru atau untuk ekspansi atas investasi tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saat ini banyak pemerintah daerah sudah mulai mengadopsi teknologi informasi sebagai batu loncatan untuk transformasi perekonomian. Tidak sedikit yang sudah memanfaatkan e-commerce sebagai platform untuk memasarkan produk lokal ke pasaran nasional hingga global. Ini menandakan adanya era baru dalam mengubah wajah Indonesia melalui pendekatan digitalisasi. Hadirnya Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional menandai babak baru transformasi digital di negara kita. Kebijakan tersebut diaktualisasikan salah satunya melalui Government Technology Indonesia yang diberi nama INA Digital yang telah diresmikan Presiden pada tanggal 27 Mei 2024. Fokus kita ke depan adalah integrasi, lebih murah, lebih pintar, dan lebih baik. Di tahap awal ini, INA Digital berkolaborasi dengan 9 kementerian atau lembaga untuk mendukung pengembangan integrasi serta interoperabilitas aplikasi SPBE prioritas, antara lain di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan, aparatur negara, portal layanan publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian. Hadirin yang berbahagia, berbagai negara telah menerapkan integrasi layanan. Inggris merupakan salah satu contoh negara yang berhasil menghadirkan digitalisasi dalam pelayanan publik secara masif dan terintegrasi. Secara historis, jumlah web layanan pemerintah Inggris dahulu sejumlah 2.000 layanan web, kini digabungkan menjadi satu portal saja. Saat ini masyarakat Inggris cukup membuka layanan gov.uk untuk dapat mengakses seluruh layanan publik di negara tersebut. Di Estonia, salah satu negara ex-Uni Soviet di Eropa Timur, identitas digital warga telah terkoneksi ke berbagai layanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Hampir 99% layanan pemerintahan seluruhnya sudah terlayani secara digital, menyisakan hanya 1% saja, yakni layanan pemerintahan yang masih bersifat layanan manual, yakni layanan perceraian. Di Indonesia, saat ini kita memiliki 27.000 aplikasi tersebar di seluruh kementerian, lembaga, dan instansi. Apabila masyarakat Indonesia diharuskan mengunduh satu persatu aplikasi tersebut, maka kapasitas dan memori handphone kebanyakan masyarakat kita tidak akan mampu untuk menginstal seluruhnya. Banyak dari kita yang memahami premis secara keliru, yaitu menciptakan satu inovasi identik dengan satu aplikasi. Premis ini perlu diluruskan dengan memahami prinsip berinovasi tanpa perlu menciptakan aplikasi baru. Sehingga lahirnya GovTech menandai babak baru era digital government di negara kita untuk bergerak menuju keterpaduan dan keselarasan layanan.
Beberapa layanan aplikasi umum SPBE terintegrasi yang sudah kita kenal dan kita pergunakan antara lain Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI, pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPAN Lapor, aplikasi sistem pengadaan secara elektronik SPSE, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD, dan sebagainya. Lahirnya aplikasi umum SPBE ini menjadikan kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah tidak perlu membangun aplikasi-aplikasi yang serupa dan identik. Beberapa pemerintah daerah juga telah mengembangkan super platform portal pelayanan publik yang terintegrasi. Misalnya di Jakarta kita kenal dengan Jakarta Kini atau Jaki, Sapa Warga di Jawa Barat, di Yogyakarta ada Jogja Smart Service, layanan Tangerang Live di Kota Tangerang, Tahu Sumedang di Sumedang, Bantulpedia di Bantul, dan sebagainya. Ini menunjukkan Pemda sudah mulai berkomitmen untuk mengurangi jumlah aplikasi yang dibangun, menurunkan ego sektoral antar perangkat daerah, dan mengedepankan prinsip efisiensi semakin terintegrasi. Hadirin sekalian yang berbahagia, selaras dengan kebijakan tersebut, inovasi daerah juga telah menjadi tren di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Pelaksanaannya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Peraturan ini pada prinsipnya sekali lagi memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kearifan lokal dan penguasaan teknologi dan pengetahuan. Upaya ini menjadi pengungkit kinerja pemerintah daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Perlu kami sampaikan bahwa tren pelaporan inovasi daerah tiap tahun mengalami eskalasi yang tajam sesuai dengan data penjaringan inovasi yang dihimpun oleh Kementerian Dalam Negeri dalam kurun waktu 5 tahun ini mengalami peningkatan mulai tahun 2018 hingga tahun 2023. Adapun detail pelaporan inovasi daerah untuk tahun 2023 berdasarkan bentuk, laporan inovasi daerah didominasi pada bentuk pelayanan publik sebesar 62,18%, diikuti dengan inovasi bentuk layanan lainnya sebanyak 23,09%, dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebanyak 14,73%. Berdasarkan jenisnya, jenis non-digital mendominasi sebanyak 52,77%, dan yang digital sebesar 47,23%. Berdasarkan inisiator, 64,75% berasal dari program atau kegiatan OPD, 22,8% diinisiasi oleh ASN, 7,62% dicetuskan oleh kepala daerah, dan sebanyak 4,73% digagas oleh masyarakat, dan sekitar 0,1% inovasi berasal dari anggota DPRD. Berdasarkan urusan pemerintahan daerah, mayoritas inovasi dilakukan pada urusan wajib pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Urusan kesehatan sebanyak 6.220 inovasi, dan urusan pendidikan sebesar 3.279 inovasi. Diikuti oleh inovasi-inovasi pada urusan konkuren lainnya. Berdasarkan temanya, mayoritas inovasi di-tagging sebagai non-tematik sebesar 65,88%, diikuti dengan inovasi yang terkait dengan tema digitalisasi layanan pemerintahan sebanyak 21,73%, selanjutnya tema prioritas aktual Presiden 8,23%, dan tema penanggulangan kemiskinan 2,98%, dan kemudahan investasi 1,17%. Tren rata-rata kualitas inovasi daerah dapat digambarkan sebagai berikut. Jika ditinjau dari
pergerakan persebaran capaian indeks inovasi daerah antara 2022 dan 2023 berada pada pergerakan yang normal. Terdapat 272 pemerintah daerah mengalami kenaikan skor, 22 pemerintah daerah skor tetap, dan 248 Pemda mengalami penurunan. Dilihat dari predikat, jumlah pemerintah daerah mencapai predikat sangat inovatif, naik menjadi 75 Pemda di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 34 dan 44 pemerintah daerah. Hal ini berimplikasi pada polaritas angka pada kelompok predikat inovatif yang mengalami grafik secara naik dan sebagian di antaranya mengalami penurunan. Jika dilihat dari tren rata-rata IID nasional, provinsi dan kabupaten kota juga mengalami eskalasi, masing-masing sebesar 35,61 pada tahun 2021, 41,77 pada 2022, dan 41,98 pada tahun 2023. Pada tahun 2023, 19 wilayah berada di atas rata-rata nasional dengan 5 tertinggi rata-rata wilayah gabungan provinsi dan kabupaten kota adalah wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Lampung. Akan tetapi 11.861 dan 10.064 inovasi. Tentu ini sangat kontras jika dibandingkan dengan output inovasi yang dihasilkan pada regional lain di wilayah tengah dan timur. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, inovasi berperan menjadi mesin paling penting dari pembentukan daya saing jangka panjang, sehingga untuk menghadirkan inovasi yang tepat, pemerintah perlu berinisiatif untuk memetakan dan menggali hasanah dan potensi-potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kita perlu bersama-sama mengupayakan untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan serta berkesinambungan. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, harus mendorong kerjasama secara lebih luas melalui interaksi kolaborasi inovasi dengan industri, pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat atau komunitas, media, maupun aktor strategis lainnya yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi daerah. Dengan framework kerjasama multiple helix, diharapkan pemerintah daerah akan mampu menguatkan ekosistem dan budaya inovasi. Sehingga dengan mendayagunakan potensi daerah secara cermat, pemerintah daerah mampu menghadirkan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Akhirnya, kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini membuka pelaporan inovasi daerah dalam rangka penilaian dan pemberian penghargaan inovatif Government Award tahun 2024 yang sudah ditandai dengan penekanan sirene yang dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat BSKDN. Kepada seluruh pemerintah daerah, selamat menginput inovasi untuk periode Juni sampai dengan Agustus 2024 untuk pelaporan inovasi di tahun 2024. Semoga dengan inovasi yang dikembangkan dilaporkan oleh Bapak dan Ibu sekalian akan membawa perubahan besar bagi kemajuan daerah di mana Bapak dan Ibu bekerja dan khususnya untuk masyarakat yang ada di wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Kami akhiri dengan pantun, pergi ke pasar membeli baju, singgah sebentar ke kedai nasi. Kalau kita ingin daerah kita maju, mari semarakkan dengan inovasi. Pergi melancong ke Balikpapan, memakai baju indah bermotif. Mari bersama melangkah ke depan untuk menjadi pemerintah daerah terinovatif.
Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam inovasi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.